Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erzwan Arif. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba saja mantan Presiden Joko Widodo bicara soal tawaran menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Prabowo. Dia menyatakan tidak bersedia menjadi Ketua One Team Press dan lebih memilih tinggal di Solo. Benar bahwa ketika mengatakan itu hari Jumat lalu itu Joko Widodo merespon pernyataan wartawan. Saya beri tanda petik ya wartawannya ya. Tapi bila kita menyimak pola komunikasi Joko Widodo setelah dia kembali ke Solo, tampaknya ada satu isu atau setidaknya pesan yang ingin Joko Widodo sampaikan baik kepada publik maupun wabil khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Ada kabar Pak Jokowi akan jadi wakil presiden. Udahlah, saya di Solo aja. Di Artinya Solo aja. ada pembicaraan Saya ini sekarang bukan pejabat pemerintah lagi. Sudah tidak di Solo. sudah ada permintaan dari Pak Prabowo mungkin Pak Namanya. untuk jadi wakil presiden. Ada pembicaraan. Sudah saya sampaikan. Saya di Solo aja. Ya. Berarti sudah ada obrolan ya Pak? Sudah ada obrolan tapi ditolak gitu? Obrolan dengan Pak Prabowo terkait. Saya intinya di situ saja. Monggo, monggo. Apa sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan oleh Joko Widodo ketika tiba-tiba dia bicara soal menolak jabatan sebagai ketua tim pres dan menyatakan saya tetap di Solo saja. Dan kira-kira mengapa itu sampai diucapkan? Itu yang jadi pertanyaan juga ya. Kalau menggunakan penafsiran baku yang sudah terlanjur terbukti selama ini, jadi ini betul-betul kalau namanya udah baku ya nggak bakal salah gitu ya. Berarti ini Jokowi menginginkan jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Sudah, tapi belum. Belum, tapi sudah. Ogah tapi mau tapi ogah. Itu ya. Biasanya bahasanya Pak Jokowi ya. Itu pola yang baku dan itu terbukti kok ya. Sama seperti ketika dia dulu ditanya wartawan menjelang akhir masa jabatannya bahwa dia itu ingin kembali ke Solo. Kemarin Pak Menkominfo atau Pak Budi ini mengatakan Bapak ini masih pantas untuk jadi one team press nih Pak. Apa? Bapak masih cocok untuk jadi one team press karena terlalu muda untuk pensiun. Ini bagaimana Pak tanggapannya Pak? Saya mau pulang ke Solo. Terima kasih Bapak. Setelah lengser Pak mau pulang ke Solo Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, terima kasih Setelah lengser Pak. mau kemana Saya Pak? sampaikan Pulang. pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Ya, terima kasih Bapak. Soal pulang ke Solo, Jokowi pulang ke Solo setelah tidak jadi presiden itu banyak versi dari pernyataannya. Kalau Anda mau googling ya, ada versi pendek seperti video tadi bahwa dia ingin pulang ke Solo. Ada juga pernyataan bahwa dia ingin pulang ke Solo dan kemudian menjadi pengamat lingkungan, gitu ya. Tapi juga ada versi lain ketika wartawan bertanya setelah pelantikan Prabowo Gibran, dia mengaku akan pulang ke Solo tidur. Tapi seperti kita saksikan setelah pulang ke Solo, ternyata di awal-awal pemerintahan Prabowo, dia itu tampak masih bolak-balik ke Jakarta bertemu dengan Presiden Prabowo. Di rumahnya di Solo, dia juga masih terus menerima tamu, mulai dari masyarakat biasa, ini para pendukungnya gitu ya, sampai kemudian sejumlah menteri di pemerintahan Prabowo yang masih menjadi loyalisnya, bahkan juga menerima kunjungan sejumlah taipan. Muhtar Riyadi dengan anak dan cucunya James dan John Riyadi itu tidak lama setelah Pak Jokowi waktu itu lengser. Ini kan dia berarti lengsernya bulan Oktober ya. Bulan Desember Muhtar Riyadi dan anak dan cucunya James dan John tadi itu datang ke Solo. Kemudian bulan Desember yang lalu tahun 2025 menantunya Dato Tahir juga pernah menemui Jokowi di Solo. Jadi nggak salah kalau sekarang ketika dia kembali menyatakan ingin tetap di Solo, ketika ditanya soal ditawarin menjadi ketua One Team Press, nggak salah kalau banyak yang kemudian menafsirkan bahwa Jokowi sesungguhnya menginginkan posisi sebagai ketua One Team Press atau jangan-jangan sebenarnya dia sudah dijanjikan oleh Joko Widodo soal jabatan. Tapi kenapa sampai sekarang kok nggak diwujudkan gitu ya? Itu tafsir pola baku Jokowi yang sudah tapi belum tapi sudah, atau sebenarnya lebih tepatnya ten kiri belok kanan.
Tapi sebenarnya kalau kita konsisten juga mengikuti pernyataan-pernyataan Jokowi, sebenarnya dia waktu itu juga memberikan kalimat if ya, tapi itu kesempatan yang berbeda jika ya, atau bila gitu, atau ya, pokoknya ada ilatnya, ada alasannya mengapa kemudian dia itu tidak memenuhi janjinya bahwa dia akan pulang ke Solo jadi tidur atau jadi pengamat lingkungan. Karena saya pernah juga menyaksikan itu ketika dia diwawancarai oleh Haslinda Amin ini dari Bloomberg Televisi itu pada tanggal 9 September 2023 di Bandung. Pada waktu itu dia masih jadi presiden, dia menyatakan bahwa ya saya itu ingin kembali ke keluarga saya itu rencananya. Tapi terkadang rencana bisa berubah. Kan Jokowi sudah memberi itu, bukan saya selalu ngomong bahwa saya kalau ke Solo berarti pulau Solo, kan rencana bisa berubah gitu ya. Sama halnya dengan janji dia bahwa dia akan sering ke IKN setelah dia lengser, kan sampai sekarang juga tidak dia lakukan. Jadi ini kita bisa menduga-duga bahwa ini berarti ada pesan kepada Prabowo. Benarkah Prabowo menjadikan posisi itu, dan kalau benar mengapa sampai sekarang posisi itu tidak direalisasikan, kan gitu ya. Soal Jokowi akan menjadi anggota atau ketua Dewan Pertimbangan Presiden ini sesungguhnya merupakan isu yang lama ya, isu yang sudah lama lah. Tidak lama setelah Prabowo Gibran itu dilantik, bahkan sebelumnya itu juga sudah mulai muncul pemikiran semacam itu ya, bahwa pada waktu itu gagasannya Jokowi itu akan menjadi menteri senior seperti Lee Kuan Yew di Singapura setelah dia lengser gitu ya. Menteri mentor atau menteri senior lah gitu ya. Ada beberapa alasan mengapa muncul skenario seperti itu. Pertama, Jokowi kan tampaknya masih ingin terus cawe-cawe di pemerintahan. Ya kita tahu kan sebenarnya skenario akhirnya memasang Gibran dipasangkan dengan Prabowo itu kan merupakan skenario cadangan setelah Jokowi gagal maju 3 periode. Bahkan juga ketika dia mengusulkan, dia tambah lagi lah masa jabatannya minimal 2 tahun karena dengan alasan ada yang tidak efektif pada waktu dia memerintah, yakni pada masa COVID ya, masa pandemi COVID ya. Jadi dia ingin menuntaskannya dengan tambah 2 tahun, itu pun nggak setuju gitu ya. Jadi ya kemudian dia menjadikan anaknya itu menjadi wakil presiden, dan dia ternyata kemudian cawe-cawe dia ya bisa terwujud dengan cara seperti itu. Yang kedua, ini hubungan yang dekat dengan Prabowo ya. Dan Prabowo ini kan orang yang dikenal dia senang membalas jasa ya. Dia punya utang budi lah pada Jokowi. Jadi dia pasti akan memperhatikan Jokowi setelah dia lengser. Dia nggak akan keleleran gitu ya. Dan ini kan selain soal pemilu bahwa kemudian dia menempatkan anaknya sebagai wakilnya, dan itu konsekuensinya sebagai presiden dia all out memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Kan Prabowo juga pernah menjadi menteri di kabinetnya Jokowi ya. Jadi saya kira kalau kemudian ini ingin jadi one team press sangat masuk akal, dan kalau dia ingin tetap cawe-cawe ya karena dia merasa ini kan kelanjutan dari pemerintahannya, dan itu sendiri juga sudah disampaikan oleh Prabowo bahwa itu merupakan kelanjutan dari pemerintahannya Jokowi mereka ini sekarang gitu. Namun keinginan itu nampaknya tidak segera terwujud ya, karena banyak sekali sebenarnya alasan. Apa ya kira-kira alasan yang paling tepat? Misalnya begini, nomenklatur ketatanegaraan, posisi seperti itu tidak ada kan. Yang ada itu adalah menteri utama dengan jabatan seperti Menko misalnya. Tapi Menko beda dengan menteri senior atau menteri mentor seperti jabatannya Lee Kuan Yew di Singapura. Karena kalau Menko itu ya itu itu adalah menteri koordinator saja gitu di bawah. Bahkan sebenarnya ini menteri-menteri Menko ini dia nggak punya portofolio, yang punya portofolio adalah para menteri-menteri teknis gitu ya. Saya tadi menyebut sebagai menteri utama kurang tepat ya. Sebenarnya yang justru yang menteri utama yang strategis jabatannya itu adalah menteri pertahanan, menteri luar negeri, dan menteri dalam negeri. Karena ini triumvirat ya, ketika terjadi apa-apa pada presiden dan wakil presiden, ya berhalangan mereka yang akan mengambil sebagai caretaker gitu ya. Selain itu partai-partai koalisi, terutama ketua majelis tinggi Partai Demokrat, katakanlah SBY yang juga pernah menjadi presiden, pasti tidak akan setuju dengan format politik semacam itu. Demikian pula hanya Partai Gerindra juga pasti tidak mau, karena Jokowi akan menjadi matahari kembar di situ. Partai-partai politik yang lain, meskipun kemarin mereka menjadi pendukung Jokowi semua, dan juga mereka menjadi menterinya Jokowi, pasti juga tidak akan mau. Yang agak membedakan dengan Indonesia itu posisi Jokowi kalau kita bandingkan dengan Lee Kuan Yew, kan karena Jokowi tidak punya partai seperti partainya Lee Kuan Yew yang berkuasa selama beberapa dasawarsa ya, partainya PAP ya, yang di Singapura itu ya. Jadi ya memang
partainya Lee Kuan Yew itu mendominasi pemerintahan ya, yang lain-lain itu hanya partner-partner kecil gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian Lee Kuan Yew itu mengangkat penggantinya dan dia tetap jadi mentornya, jadi menteri seniornya. Karena mereka ini juga cuma penggantinya dari Lee Kuan Yew. Tapi kalau ini kan beda sekali, kalau Prabowo partainya juga berbeda dan kita juga melalui mekanisme pemilihan presiden sendiri juga seperti itu. Dan kalau di Singapura kan ya pemilihan presiden itu formalitas saja karena tadi itu betapa dominannya partainya Lee Kuan Yew di Singapura. Jadi ya kalau betul katakanlah seperti itu ya tadinya bahwa Jokowi mungkin akan ditempatkan karena menteri senior nggak mungkin, jadi dia tetap saja diberi jabatan yang sudah ada nomenklatur sebelumnya ya, One Team Press sebelum dihapus ya, dibentuk lagi One Team Press begitu. Tapi sekali lagi itu tidak mudah. Jadi apa sesungguhnya pesan yang tersirat kok tiba-tiba Jokowi bicara soal One Team Press, menolak One Team Press? Pertama, ini sekedar test the water ya, untuk mengukur respon publik dan juga partai-partai koalisi. Bagaimana meresponnya? Sejauh ini kalau partai politik nggak ada yang memberikan respon ya, beda sekali dengan kemarin yang soal Jokowi menuduh bahwa undang-undang yang melemahkan KPK itu merupakan inisiatif DPR, itu kan langsung mendapat respon ya, karena ini pernyataannya juga pada hari yang sama ya, gitu hari Jumat. Tapi yang ini kelihatannya partai-partai politik tidak mau meresponnya. Yang kedua, ada dinamika di balik layar politik, ya di panggung belakang politik ya. Dan belakangan ini saya mendengar itu ada bahwa Jokowi itu kan menjadi ketua One Team Press itu memang kembali berembus. Nah, cuman saya belum bisa memastikan apakah isu ini muncul dari kubu pendukungnya Jokowi sendiri atau justru dari ini memang ada niat dari Pak Prabowo untuk menghidupkan itu kembali gitu ya dan menempatkan Jokowi di situ. Tapi kan dilemanya ini siapa saja yang akan di situ? Orang seperti Pak SBY sudah jauh-jauh hari menyatakan dia tidak mau untuk menjadi One Team Press meskipun kita belum pernah mendengar pernyataan langsung. Tapi pada waktu itu ketika Pak Prabowo bertemu dengan Pak SBY di Cikeas tidak lama setelah dia terpilih menjadi presiden itu kan muncul kabar itu bahwa Pak Prabowo itu menawari Pak SBY menjadi One Team Press, tapi menurut politisi dari Partai Demokrat Iftithah Sulaiman yang sekarang menjadi Menteri Transmigrasi nggak ada pembicaraan soal itu gitu ya. Tapi apapun tujuannya, jelas kita membaca ada strategi komunikasi politik yang sedang dimainkan oleh Jokowi sekarang. Kita bisa melihatnya dari pilihan diksi tetap di Solo. Bukannya dia menyebut saya menolak menjadi ketua One Team Press. Kalimat itu dibiarkan muncul dari pertanyaan wartawan dalam tanda petik, ya wartawan embeddednya Jokowi. Namun yang penting pesannya sampai bahwa Jokowi itu menolak menjadi ketua One Team Press. Kan keren kalau sampai ke publik pesannya dia menolak begitu. Ya, tetapi kalau kemudian nanti akhirnya dia menjadi ketua One Team Press, ya kan karena waktu itu dari posisi saya dia udah menolak gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita bisa melihatnya sebagai strategi low profile tapi high impact ya. Dalam budaya politik Jawa menunjukkan ambisi secara terang-terangan itu dianggap kurang elok. Itu dalam bahasa Jawa sering disebut gege mongso. Ini Anda kalau yang hidup di eranya Pak Harto pasti sering mendengar istilah ini. Dengan menyatakan ingin di Solo saja, Jokowi itu ya sedang meredam kegaduhan. Dia menurunkan tensi politik agar tidak terkesan ada dua matahari kembar yang berebut pengaruh dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Jokowi juga ingin memposisikan diri sebagai pihak yang diminta. Tadi saya sebut ya, karena dia sudah menolak gitu. Tapi secara psikologi politik lebih kuat posisinya jika nanti dia seakan terpaksa, tanda petik terpaksa menjabat karena panggilan negara. Wah, kan sangat heroik ya, patriotis gitu, atau permintaan presiden terpilih. Nah, kan kalau presiden terpilih meminta ya dia pasti akan mendukung gitu, kira-kira gitu ya. Daripada terlihat aktif mengejar jabatan tersebut kan nggak elok gitu ya. Secara tidak langsung juga ini Jokowi tentu tidak ingin membuat Presiden Prabowo kehilangan muka atau menjaga legitimasi pemerintahan Prabowo lah mungkin yang lebih tepat ya. Jika Jokowi itu langsung mengiyakan jabatan One Team Press ini, jika bahwa memang betul itu ada tawaran, publik akan mempersepsikan bahwa Prabowo itu ya memang selalu dibayang-bayangi oleh Jokowi, bahkan dia sendiri yang menciptakan posisi itu gitu. Bantahan ini memberi ruang bagi Prabowo Subianto untuk terlihat mandiri dan berdaulat penuh. Ini kalau dalam peribahasa Jawanya disebut
menang tanpa ngasorake gitu ya, menang tapi tidak merendahkan gitu, tidak merusak kredibilitasnya gitu. Jokowi tahu bahwa pengaruhnya tidak butuh jabatan formal supaya dia tetap bisa eksis seperti sekarang ini ya. Dengan tetap di Solo pun pintu rumahnya itu kan sekarang jadi pusat gravitasi politik. Nah, soal ini pun, soal orang datang-datang berhari-hari ini kita juga tidak boleh lugu-luguan ya terhadap Jokowi. Bisa jadi ini merupakan bagian juga dari semacam apa ya, happening art gitu ya. Apalagi sekarang ini saya dengar di Google katanya sih rumah Jokowi itu sudah jadi apanya Google Map-nya itu disebutnya sebagai tembok ratapan. Tembok ratapan ini kayak anu ya tembok Yahudi di Masjidil Aqsa gitu tempat orang-orang Yahudi berdoa gitu karena ini rupanya ada foto dari seorang pemuda gitu yang posisinya seperti kepalanya ditundukkan ke apa ya menyentuh pagar rumah Jokowi dan sambil seperti orang mengadu seperti di tembok ratapan di Yerusalem. Kita jadi berpikir apakah ini betul-betul natural atau ini merupakan rekayasa karena ada juga kan yang kemudian menggelar yasinan segala macam dan kemudian ada yang juga datang ke Solo minta barokahnya, minta keramatnya ya, karomahnya dari Pak Jokowi. Kalau udah begini lama-lama Pak Jokowi sudah jadi orang suci. Nah, hati-hati ya kalau ini dijadikan santo, dijadikan orang suci itu, ya kalau di dalam ajaran Kristiani itu kan orang-orang yang sudah meninggal dunia ya. Kalau nggak salah seperti itu. Tolong kalau sahabat-sahabat dari Kristiani, kalau salah pernyataan saya tolong dikoreksi ya. Setahu saya seperti itu kalau jadi santo itu ya orang yang sudah meninggal dunia gitu ya. Dengan cara seperti itu juga ini adalah pesan bahwa Jokowi itu yang ketiga ini ya, dia lebih fokus pada kendaraan barunya yakni PSI. Seperti saya sebutkan tadi, posisi dia tidak mungkin menjadi seperti Lee Kuan Yew karena dia tidak seperti Lee Kuan Yew yang punya partai Aksi Rakyat ya kalau nggak salah singkat dalam bahasa Indonesia nama partainya Lee Kuan Yew itu yang mendominasi politik di Singapura dalam beberapa dasar terakhir ini. Kalau Jokowi kan nggak punya ya partai politik ini, dia sekarang ini baru mau all out untuk untuk anaknya Kaisang Pangarep yakni menjadi ketua umum PSI. Sebelumnya kan kita banyak duga-duga ya Jokowi waktu itu diduga dia kemungkinan akan menjadi semacam ketua dewan penasehatnya Golkar dengan menempatkan Bahlil di sana, orangnya di sana. Ini kalau di Golkar di era Orde Baru itu ketua dewan penasehat yakni Pak Soeharto itu ya dia adalah penguasa utamanya. Jadi ketua umum itu adalah semacam ketua harian saja gitu. Keputusan-keputusan di tangan ketua dewan pembina. Tadinya seperti itu banyak bayangkan, ternyata tidak ya. Karena Pak Jokowi bahkan Gibran sendiri yang tadinya disebut-sebut akan jadi anggota Golkar di jaket kuning kan jaketnya udah siapkan nggak jadi juga apalagi Pak Jokowi begitu ya. One Team Press itu kan adalah jabatan yang pasif bisa seperti itu ya, tugasnya memberi nasihat jika diminta, sementara kalau partai politik itu adalah aktif. Dia kan menyatakan bahwa dia siap untuk terjun sampai ke kecamatan-kecamatan untuk memperkuat PSI. Ini berarti Jokowi sedang membangun basis kekuatan politik jangka panjang yang lebih organik. Nah, tanpa terikat birokrasi formal pemerintahan yang kaku. Yang keempat, ini merupakan strategi dari Jokowi menghindari peluru kritik dari oposisi. Karena kalau dia mengambil jabatan One Team Press, segera setelah dia lengser pada waktu itu akan memicu kritik tajam mengenai dinasti atau syahwat kekuasaan yang tidak usai. Dengan dia mengatakan di Solo, Jokowi itu secara tidak langsung mematikan amunisi kritik untuk sementara waktu ya. Jika nanti keadaan berubah, seperti kasus pencalonan Gibran, yang dulu katanya tidak akan maju tapi akhirnya maju, nah, Jokowi kan tinggal menggunakan alasan demi kepentingan bangsa dan negara. Wah, gagah betul. Jadi apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Jokowi bahwa dia ingin di Solo saja? Ini kemungkinan besar adalah langkah taktis untuk meredam resistensi, sekaligus mengingatkan Prabowo Subianto akan janjinya, kalau betul memang ada janji seperti itu. Dan dalam kamus politik Jokowi, Solo itu nggak ada ceritanya sekedar sebagai tempat pensiun. Ini malah menjadi markas komando, di mana dia tetap bisa memegang kendali tanpa harus terlihat duduk di kursi kekuasaan di Jakarta. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda pada satu catatan penting. Sejarah mencatat bahwa, ini sejarah kayaknya lama banget ya, tapi pokoknya sejarah lah, atau track record-nya Jokowi lah kira-kira begitu ya. Sejarah mencatat bahwa bantahan Jokowi seringkali itu adalah konfirmasi yang tertunda. Sama seperti saat dia membantah
akan maju menjadi calon presiden pada tahun 2014, tidak lama setelah dia terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Kan dia menyatakan waktu itu nggak mikir copras-capres. Nggak lama ternyata dia kemudian maju menjadi calon presiden dari PDIP. Dan kemudian soal anak-anaknya, Pak Jokowi juga pernah menyatakan bahwa anak-anaknya itu nggak tertarik masuk ke dunia politik dan lebih senang jualan martabak atau pisang goreng lah pada waktu itu, saya lupa persisnya seperti itu ya. Ternyata kan kemudian Gibran jadi wali kota Solo dan kemudian hanya nggak sampai selesai wali kotanya hanya 2 tahun, kemudian dengan memaksakan mengubah konstitusi karena waktu itu pamannya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, jadilah dia menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo dan kemudian terpilih menjadi calon presiden dan kemudian terpilih menjadi wakil presiden. Bagaimana dengan Kaisang? Nah, Kaisang ini ya sani mawon. Dia baru 2 hari mendapat kartu anggota dari Partai Solidaritas Indonesia, tapi 2 hari kemudian secara aklamasi, 3 hari ya tepatnya mungkin ya. 3 hari kemudian dia secara aklamasi dipilih menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Sekarang dia dipilih lagi menjadi ketua umum dan Jokowi meskipun jabatannya sampai sekarang belum nggak jelas, tapi dia sudah menyatakan bahwa dia akan all out untuk memenangkan PSI, kalau perlu turun sampai kecamatan. Saya Zubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup.